Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Walaupun di masa pandemi seperti ini, semoga semangat kita untuk terus belajar selalu ada. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai fluida dinamis. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Lalu, apa aja sih yang akan kita bahas pada fluida dinamis ini? Berikut peta konsep pada pembelajaran kali ini. Yang akan kita bahas adalah fluida ideal, kontinuitas, asas Bernoulli, dan aplikasi persamaan Bernoulli. Yang pertama, yaitu fluida ideal. Fluida ideal memiliki sifat-sifat khusus. Yang pertama yaitu incompressible, yang artinya massa jenis fluida tidak bergantung pada tekanan. Yang kedua yaitu tidak turbulen. Turbulen artinya aliran fluida yang berputar, sedangkan lawan kata dari turbulen yaitu laminar, di mana pada aliran laminar itu aliran fluida tenang. Nah, di sini merupakan contoh dari aliran turbulen dan aliran laminar. Terlihat di gambar bahwa aliran turbulen terlihat bahwa fluida mengalami perputaran, sedangkan pada aliran laminar fluida mengalami aliran yang tenang. Selanjutnya yaitu bersifat stasioner. Lah, arti stasioner sendiri yaitu kecepatan pada titik sembarang itu selalu konstan, sehingga kecepatannya itu selalu tetap. Semisal kecepatan di A 50 meter per sekon atau 25 meter per sekon, maka kecepatan itu selalu tetap. Selanjutnya yaitu non-viskos. Apa sih viskos itu? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai viskositas atau kekentalan zat cair. Lah, di sini fluida ideal itu memiliki sifat non-viskos atau mengabaikan kekentalan zat cair. Selanjutnya yaitu kontinuitas. Coba perhatikan gambar berikut ini. Lah, pada gambar berikut ini aliran fluida itu bersifat stasioner. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah massa fluida yang melewati suatu titik tertentu itu selalu sama. Nah, sedangkan debit merupakan ukuran banyaknya fluida atau volume fluida yang mengalir per satuan waktu, sehingga debit dapat dirumuskan Q sama dengan delta V per delta T, di mana delta V merupakan volume, sehingga kita dapat tuliskan delta V itu A kali delta X, di mana A merupakan luas permukaan dan delta X merupakan pertambahan panjang. Kemudian delta X per delta T itu dapat dijadikan sebagai V atau kecepatan, sehingga dapat kita tuliskan Q atau debit yaitu A kali V atau kecepatan dikali luas penampang. Lah, di mana V merupakan volume dengan satuan meter kubik, T merupakan waktu dengan satuan second, X sama dengan jarak dengan satuan meter, A sama dengan luas penampang dengan satuan meter persegi, V merupakan kecepatan aliran dengan satuan meter per second, dan Q merupakan debit dengan satuan meter kubik per second. Selanjutnya yaitu kita amati pada gambar berikut ini. Amati antara luas permukaan A1 dengan luas permukaan A2. Tentu luas kedua permukaan tersebut berbeda, sehingga kecepatan V1 dan V2 juga berbeda. Sehingga dapat kita tuliskan M1 sama dengan M2, di mana Rho sama dengan massa per volume, sehingga dapat kita tuliskan M sama dengan Rho kali volume. Volumenya kita ganti luas permukaan kali tinggi, sehingga dapat dituliskan Rho kali A kali X. Dan ini berlaku untuk kedua sisi, sehingga dapat kita tuliskan Rho 1 kali A1 kali V1 kali delta T sama dengan Rho 2 kali Al2 kali V2 kali delta T. Kita dapat mengeliminasi Rho antar kedua sisi dan delta T,
sehingga dapat dituliskan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas. Selanjutnya, pernahkah kalian menyiramkan tanaman menggunakan selang? Lalu apa yang terjadi jika kita mempersempit luas permukaan pada selang? Tentu, pancaran yang dialami air itu lebih cepat dan jaraknya lebih jauh. Hal ini terjadi karena apa? Semakin kecil luas penampang, maka kecepatan akan semakin besar. Nah, ini sesuai dengan persamaan kontinuitas. Selanjutnya yaitu mengenai asas Bernoulli. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini terdapat dua lokasi, yaitu lokasi 1 dan lokasi 2. Di mana pada persamaan Bernoulli itu terjadi penerapan energi mekanik atau yang disebut dengan energi pada fluida bergerak. Nah, di sini pada asas Bernoulli menghubungkan antara tekanan, laju aliran, dan ketinggian aliran. Nah, kita tinjau satu persatu dari lokasi 1 dan lokasi 2. Pertama, kita akan meninjau lokasi 1. Nah, dari lokasi 1 ini kita dapatkan luas penampang pipa A1 atau A1, ketebalan elemen pipa atau delta X1, volume elemen fluida atau delta V sama dengan A1 kali delta X1, massa elemen fluida atau delta M sama dengan rho kali delta V, laju elemen atau V1. Nah, dari lokasi 1 ini kita dapatkan 3 buah elemen. Yang pertama yaitu energi kinetik, yang kedua energi potensial, dan yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi kinetik sendiri merupakan suatu energi yang ditinjau dari geraknya, di mana dapat kita rumuskan energi kinetik sama dengan setengah kali delta M kali V1 kuadrat, atau dapat kita tuliskan setengah kali rho kali delta V kali V1 kuadrat. Kemudian energi potensial elemen, di mana energi potensial yaitu suatu energi yang ditinjau dari kedudukan atau ketinggiannya. Nah, dapat kita tuliskan bahwa energi potensial yaitu delta M kali G kali H1. Nah, delta M kita dapat uraikan yaitu rho kali delta V. Selanjutnya yaitu energi mekanik elemen. Nah, energi mekanik elemen itu penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Selanjutnya yaitu kita tinjau pada lokasi 2. Sama seperti lokasi 1, kita uraikan di mana luas penampang pipa itu A2, ketebalan elemen pipa delta X2, volume elemen fluida atau A2 kali delta X2, massa elemen fluida atau delta M, dan laju elemen atau kecepatan 2. Nah, juga dapat menghasilkan 3 komponen seperti pada lokasi yang pertama, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, elemen pada lokasi 1 tadi dikenai gaya non-konservatif, di mana F1 sama dengan P1 kali A1 atau tekanan kali luas penampang dan berpindah sejauh delta X. Lah, searah gaya. Lah, dengan demikian usaha W sama dengan F kali delta X, di mana F dapat kita tuliskan P1 kali A1. Berikut juga pada elemen pada lokasi 2. Kita kenai gaya non-konservatif, di mana F2 sama dengan P2 kali A2 dan berpindah sejauh delta X2. Nah, dalam arah berlawanan gaya, sehingga dapat dituliskan dengan W2 atau usaha pada lokasi 2 sama dengan min P2 kali delta V. Nah, dari persamaan tersebut, kerja non-konservatif total yang bekerja pada elemen fluida yaitu W sama dengan W1 ditambah dengan W2, yaitu tekanan kali delta volume min tekanan kedua kali delta volume, sehingga dapat kita tuliskan P1 min P2 kali delta V.
Nah, selama bergerak dari lokasi 1 ke lokasi 2, elemen fluida mengalami perubahan energi mekanik atau delta EM. Sehingga dapat kita tuliskan delta EM sama dengan setengah rho delta V V2 kuadrat plus rho delta V GH2 min setengah rho delta V V1 kuadrat plus rho delta V GH1. Nah, berdasarkan prinsip kerja energi, kerja yang dilakukan gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik benda. Sehingga kita masukkan W sama dengan delta EM, kita masukkan tadi persamaan W dan persamaan delta EM. Dari persamaan tersebut, kita dapat mengeliminasi delta V, sehingga dihasilkan P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2 min setengah rho V1 kuadrat min rho GH1. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengelompokkan lokasi 1 dengan lokasi 1 dan lokasi 2 dengan lokasi 2, sehingga dapat kita susun P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan persamaan Bernoulli dengan P merupakan tekanan dengan satuan Pascal, Rho sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, G merupakan percapitan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H merupakan ketinggian dengan satuan meter. Nah, ini merupakan salah satu tokoh dari penemu persamaan Bernoulli yang bernama Daniel Bernoulli. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Untuk aplikasi penerapan Bernoulli kita akan bahas insya Allah untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.